Aku baru saja mendapat kabar yang cukup mengkhawatirkan tentang keluarga kerajaan Inggris. Mari kita coba untuk tidak terlalu terkejut. Ratu Camilla dikenal sebagai seseorang yang sering melampaui batas ketika menyangkut urusan keluarganya, terutama putranya, Tom Parker Bowles. Namun, belakangan ini tindakannya tampaknya sudah terlalu jauh. Menurut sumber di istana, Camilla berusaha menuntut mobil Range Rover ikonik milik mendiang Ratu Elizabeth untuk diberikan kepada putranya. Tindakan itu memicu pertengkaran sengit dengan Raja Charles. Biasanya sang raja dikenal tenang dan bijak, tetapi kali ini ia dikabarkan kehilangan kendali dan menunjukkan kemarahannya secara terbuka. Kini banyak orang bertanya-tanya, apakah Charles akhirnya sampai pada batas kesabarannya terhadap ulah Camilla? Dan sampai sejauh mana Camilla rela melangkah demi keluarganya. Drama kerajaan ini tampaknya baru saja dimulai. Ratu Camilla dilaporkan menaruh perhatian khusus pada Range Rover klasik milik mendiang Ratu Elizabeth Lemboa. Jika ada satu anggota keluarga kerajaan Inggris yang sering dituduh serakah dan egois, itu tak lain adalah Camilla. Baru-baru ini ia tampak tidak berusaha mengubah citra tersebut. Belum lama ini tersiar kabar bahwa ia sempat mencoba mengambil salah satu tiara kesayangan Putri Catherine. Kini ia kembali berulah. Kali ini berusaha mendapatkan Range Rover 2006 milik Ratu Elizabeth II untuk putranya, Tom Parker Bowles. Tentu saja hal ini membuat Raja Charles murka. Saat mengetahui rencana istrinya, sang raja dikabarkan langsung memanggil Camilla dan meluapkan kemarahannya. Pertengkaran hebat pun terjadi di dalam istana. Bahkan dikatakan sampai mengguncang suasana di sana. Charles yang biasanya sabar dan tenang akhirnya dikabarkan berteriak kepada Camilla setelah bertahun-tahun menahan kesal terhadap sifat egois sang ratu. Tapi muncul pertanyaan besar. Mengapa Camilla begitu menginginkan mobil berharga peninggalan sang ratu untuk putranya? Untuk memahami hal ini, kita perlu melihat kembali sejarahnya. Ratu Elizabeth dikenal bukan hanya karena wibawa dan dedikasinya, tetapi juga karena kecintaannya yang mendalam pada mobil. Ia bukan tipe ratu yang hanya duduk di kursi belakang dengan sopir pribadi. Sejak tahun 1990-an, keluarga kerajaan mulai memiliki lebih banyak kendaraan, termasuk model Land Rover dan Range Rover. Ratu Elizabeth sangat gemar mengemudi sendiri, baik di Balmoral, Sandringham maupun Windsor. Di antara semua merek, Range Rover adalah favoritnya. Hubungan antara Ratu Elizabeth II dan merek ini sudah terjalin sejak sedia 70-an, bahkan lebih awal lagi dengan Land Rover di akhir 1940-an. Ia dan Pangeran Philip sering menggunakan mobil tersebut
dalam berbagai kegiatan resmi dan pribadi, dari kunjungan kerajaan hingga perjalanan di pedesaan Skotlandia. Balmoral Castle, kediaman musim panas keluarga kerajaan di Skotlandia, bahkan identik dengan pemandangan sang ratu yang mengemudi Land Rover melewati jalan berbatu dan sulit dengan keahlian luar biasa. Ketika Range Rover mewah pertama kali diluncurkan pada tahun 1870, Ratu Elizabeth langsung jatuh cinta padanya. Mobil itu menawarkan perpaduan sempurna antara kemewahan dan ketangguhan, dua hal yang sangat mencerminkan kepribadiannya. Aku tahu, dan itulah yang membuatku semakin penasaran. Kukira dia sudah ditangkap, namun kisah ini bukan tentang itu, melainkan tentang sesuatu yang lebih simbolis, mobil ikonik yang pernah dikendarai oleh Ratu Elizabeth Nagula sendiri. Mobil itu memang layak bagi seorang ratu yang menghargai tradisi sekaligus kepraktisan. Selama bertahun-tahun, mendiang ratu memiliki sejumlah model Range Rover khusus yang dibuat sesuai permintaannya. Kursinya dirancang lebih tinggi agar pandangannya jelas. Interiornya disesuaikan demi kenyamanan maksimal. Bahkan dilengkapi sistem komunikasi canggih agar sang ratu tetap terhubung selama berkendara jauh di pedesaan. Seiring waktu, mobil-mobilnya menjadi semakin elegan dan modern. Beberapa di antaranya bahkan menggunakan teknologi ramah lingkungan, mencerminkan komitmen ratu terhadap keberlanjutan. Bagi Ratu Elizabeth, Range Rover bukan sekadar alat transportasi, tetapi simbol dari jati dirinya. Kombinasi antara rekayasa khas Inggris, keandalan, dan kemewahan yang sederhana. Mobil tersebut sering muncul dalam berbagai acara penting kerajaan, parade, perayaan jubili, dan kunjungan resmi, selalu membawa sang ratu dengan penuh wibawa. Ia bukan hanya sebuah kendaraan, melainkan bagian dari citra kerajaan, perpaduan antara warisan dan kemodernan. Namun dari seluruh koleksi mobilnya, satu unit paling menonjol, Range Rover keluaran 2006 yang menjadi ikon tersendiri. Mobil ini bukan sekadar bagian dari armada kerajaan, tapi benar-benar kendaraan pribadi sang ratu. Antara tahun 2006 hingga 2008, Elizabeth kerap mengemudikannya sendiri dalam kegiatan resmi maupun perjalanan pribadi, bahkan sering meninggalkan tim keamanan untuk berkendara off-road di tanah Skotlandia. Mobil itu dilengkapi berbagai fitur istimewa. Mesin Jaguar supercharged V8 berkapasitas 4,2 liter, sistem keamanan internal, pegangan khusus untuk memudahkan sang ratu naik turun, dan sekat pelindung bagi anjing kesayangannya, para corgi. Sederhana namun berkelas, tangguh namun tetap elegan. Ketika mobil itu akhirnya dilelang pada Festival Silverstone tahun 2025, para kolektor langsung bereaksi.
Awalnya, rumah lelang memperkirakan harga jualnya hanya sekitar 50 sidrum hingga 70.000. Namun mereka keliru menilai seberapa besar nilai emosional dari sejarah kerajaan. Saat pelelangan dimulai, suasana menjadi luar biasa, tegang dan antusias. Ketika palu diketok, mobil itu terjual dengan harga menakjubkan 175.000, lebih dari 2 kali lipat perkiraan semula, setara dengan sekitar 40,7 miliar. Itu menunjukkan betapa besar bobot sejarah dan kebanggaan yang melekat pada warisan pribadi ratu. Menurut para ahli lelang, kendaraan dengan asal-usul seterkenal itu hampir tidak pernah masuk pasar terbuka. Kini bayangkan reaksi publik ketika beredar kabar bahwa Ratu Camilla mencoba mengklaim mobil bersejarah itu untuk putranya, Tom Parker Bowles. Beberapa sumber menyebut Camilla berusaha mendapatkannya sebelum mobil itu benar-benar meninggalkan lingkaran kerajaan. Sekilas, tindakannya tampak seperti isyarat sentimental. Seorang ibu yang ingin mewariskan sedikit kenangan kerajaan kepada anaknya. Namun di dalam istana, langkah itu justru menimbulkan kecurigaan. Banyak yang menilainya sebagai upaya lain dari Camilla untuk mengaburkan batas antara keluarganya dan darah kerajaan sejati. Dan di sanalah kemarahan Raja Charles dikatakan meledak. Bagi Charles, mobil Range Rover milik mendiang ibunya bukan hanya kendaraan. Itu simbol masa pemerintahan Elizabeth, kemandiriannya dan kecintaannya pada alam. Gagasan bahwa mobil itu bisa jatuh ke tangan anak Camilla membuat sang raja merasa kecewa, bahkan tersinggung. Ia melihat tindakan itu sebagai sesuatu yang egois dan tidak peka terhadap makna sejarah keluarga kerajaan. Ketegangan antara Raja Charles dan Ratu Camilla memang bukan hal baru. Namun insiden ini tampaknya membawa hubungan mereka ke titik paling berbahaya. Orang dalam istana mengungkapkan bahwa sang raja benar-benar marah, bukan semata karena mobil tersebut, tapi karena apa yang diwakilinya, batas, warisan, dan penghormatan yang dilanggar. Selama bertahun-tahun, Charles berusaha menyeimbangkan antara melindungi warisan ibunya dan memberi ruang bagi istrinya dalam peran kerajaan. Tetapi langkah Camilla kali ini mencoba mengklaim mobil ikonik Ratu Elizabeth II tahun 2006 untuk putranya tampaknya menjadi batas terakhir kesabarannya. Mereka yang dekat dengan pasangan itu mengatakan bahwa Charles akhirnya kehilangan kendali. Setelah bertahun-tahun berusaha menjaga citra publik istrinya, aksi terbaru Camilla membuat reputasinya kembali goyah. Media pun tak berbelas kasih, menggambarkannya sebagai ratu yang egois dan haus kekuasaan. Namun, kebenaran di balik semua ini mungkin lebih kompleks daripada sekadar keserakahan. Untuk memahami mengapa
Camilla begitu terobsesi dengan Range Rover mendiang ratu, dan mengapa hal itu begitu menyentuh emosi Charles, kita harus menengok kembali sejarah rumit antara dua wanita itu, Ratu Elizabeth Dubois dan Camilla Parker Bowles. Hubungan mereka tidak pernah benar-benar mudah, dan dalam banyak hal, ketegangan itu masih terasa hingga kini. 7 bulan sebelum wafatnya, Ratu Elizabeth mengejutkan dunia dengan pengumuman bahwa Camilla yang saat itu masih bergelar Duchess of Cornwall akan dikenal sebagai Queen Consort ketika Charles naik takhta. Keputusan itu menandai perubahan besar dari kebijakan istana sebelumnya, yang sejak 2005 menegaskan bahwa Camilla hanya akan menjadi princess consort, bukan queen. Namun, menjelang akhir hidupnya, Elizabeth sendiri mengubah narasi itu. Para pengamat kerajaan meyakini keputusan itu bukan sekadar tanda penerimaan, melainkan bagian dari kompromi panjang yang penuh tekanan dan simbolisme di balik layar kerajaan Inggris. Keputusan Ratu Elizabeth untuk memberikan gelar Queen Consort kepada Camilla sebenarnya merupakan langkah strategis. Tujuannya jelas: memperkuat posisi Camilla di mata publik dan memastikan transisi kekuasaan yang lebih mulus bagi Raja Charles dan keluarganya. Namun, sikap penuh kemurahan hati itu tidak serta-merta menghapus masa lalu kelam di antara kedua wanita tersebut. Dalam bukunya The New Royals, pakar kerajaan Katie Nicholl menggambarkan hubungan Elizabeth dan Camilla sebagai hubungan yang dingin dan penuh ketegangan selama bertahun-tahun. Sejarawan Inggris Robert Lacy bahkan mengingat sebuah insiden pada tahun 1998 ketika Charles memohon kepada ibunya agar mau menerima Camilla. Sang ratu menolaknya dengan tegas dan menyebut Camilla sebagai perempuan jahat itu. Ucapan yang menusuk hati itu, menurut Lacy, berasal langsung dari pengakuan Charles yang kala itu sangat terpukul. Hubungan antara Charles dan Camilla memang telah lama syarat kontroversi. Mereka pertama kali jatuh cinta pada awal tahun 1970-an, namun perpisahan terjadi ketika Charles bergabung dengan Angkatan Laut. Keduanya kemudian menikah dengan pasangan lain, tetapi api asmara mereka tidak pernah benar-benar padam. Memasuki dekade 1980-an, hubungan rahasia itu menjadi rahasia umum di kalangan kerajaan dan akhirnya pecah ke publik pada tahun 1983 ketika skandal Camilla Gate meledak. Rekaman percakapan pribadi antara Charles dan Camilla bocor ke media, memperdengarkan momen memalukan ketika Charles mengatakan bahwa ia ingin menjadi tamponnya. Setahun setelah insiden itu, Charles secara terbuka mengakui perzinahannya di televisi nasional. Sejarawan Robert Lacy kemudian menulis,
Jika Anda mencari akar dari semua masalah yang dihadapi Ratu Elizabeth II selama masa pemerintahannya, semuanya bermuara pada Charles dan obsesinya terhadap seorang wanita yang bukan istrinya. Skandal demi skandal pada tahun 1990-an benar-benar mengguncang monarki Inggris. Di dalam istana, bahkan nama Camilla sempat menjadi kata terlarang. Nicole menulis bahwa ratu tidak mau mendengar nama Camilla diucapkan di hadapannya. Begitulah dalamnya kebencian yang ia rasakan. Namun setelah perceraian Charles dan Diana pada tahun 1886, istana mulai mencari cara hati-hati untuk melegitimasi hubungan Charles dan Camilla. Di balik layar, lahirlah sebuah operasi komunikasi rahasia bernama Mrs. PB, singkatan dari Parker Bowles. Kampanye itu dipimpin oleh pakar PR Mark Bolan yang menjelaskan kepada Nicole bahwa tujuannya bukan pernikahan, bukan gelar bangsawan, melainkan sekadar menyelamatkan reputasi publik. Saat itu tidak ada pembicaraan soal pernikahan. Kenangnya, yang kami pikirkan hanyalah bagaimana agar mereka bisa tampil bersama di teater tanpa takut diberitakan buruk. Pada Juli 1997, Charles mengadakan pesta ulang tahun ke-50 yang megah untuk Camilla. Langkah pertama menuju pengakuan publik. Namun hanya sebulan kemudian, tragedi besar mengguncang dunia. Putri Diana meninggal dalam kecelakaan mobil di Paris. Kesedihan nasional yang luar biasa itu menghentikan semua rencana untuk memperkenalkan Camilla secara terbuka. Publik marah dan istana tahu waktunya belum tepat. Butuh lebih dari 1 tahun bagi Charles dan Camilla untuk kembali muncul bersama. Pada November 1998, Charles merayakan ulang tahunnya yang ke-50 dan untuk pertama kalinya mengundang Camilla secara resmi sebagai tamu kehormatan. Ratu Elizabeth menolak hadir, sebuah isyarat tegas bahwa ia masih belum memberi restu. Namun Charles dan Camilla tetap melangkah maju. Bulan Januari 1999 menandai kemunculan publik pertama mereka sebagai pasangan di pesta ulang tahun saudari Camilla di Hotel Ritz, London. Beberapa bulan kemudian mereka berlibur bersama di Yunani bersama anak-anak mereka, sebuah tindakan kecil namun berani untuk menunjukkan bahwa mereka telah menjadi satu keluarga. Baru pada tahun 2000, suhu hubungan antara Ratu dan Camilla mulai mencair. Elizabeth menghadiri pesta ulang tahun ke-60 yang diadakan pasangan itu untuk Raja Konstantin dari Yunani yang dipandang sebagai ranting zaitun, simbol perdamaian dari sang ratu. 2 tahun kemudian, Camilla secara resmi diundang ke Istana Buckingham untuk menghadiri perayaan Golden Jubilee, sebuah tanda bahwa masa permusuhan akhirnya berakhir. Pada 2003, Charles dan Camilla pun mulai hidup bersama, dan 2 tahun setelahnya mereka akhirnya menikah.
Pernikahan berlangsung sederhana, namun bersejarah di Windsor Castle. Di sana, Ratu Elizabeth menyampaikan ucapan yang mengejutkan banyak orang. Aku bangga dan mendoakan mereka bahagia. Putraku akhirnya menemukan tempat yang aman bersama wanita yang ia cintai. Kalimat singkat itu menjadi simbol perdamaian setelah puluhan tahun drama, penderitaan, dan konflik yang mengguncang monarki Inggris. Untuk pertama kalinya, Ratu Elizabeth benar-benar berdamai dengan Camilla, menutup satu bab penuh luka dalam sejarah keluarga kerajaan. Namun siapapun yang mengikuti kisah keluarga kerajaan Inggris dengan saksama tahu bahwa pengampunan tidak selalu berarti keakraban. Ratu Elizabeth mungkin telah menerima Camilla demi cinta kepada putranya, tetapi ia tidak pernah benar-benar memeluknya secara emosional. Dan kini, setelah sang ratu tiada, ketegangan lama itu tampaknya kembali muncul dalam bentuk baru. Inilah sebabnya mengapa drama Range Rover terasa begitu syarat makna. Bagi Camilla, mengambil alih mobil pribadi peninggalan Ratu Elizabeth mungkin bukan sekadar hadiah untuk putranya. Bisa jadi itu adalah simbol, cara halus untuk mengklaim sebagian dari sosok wanita yang dulu menjadi penghalang terbesar dalam hidupnya. Bagi Charles, mobil itu suci. Range Rover tersebut adalah lambang nyata dari masa pemerintahan ibunya, dedikasinya terhadap tugas, dan pengabdiannya kepada rakyat. Maka gagasan bahwa kendaraan itu akan diwariskan kepada seseorang di luar garis darah kerajaan terasa bagi Charles seperti penodaan terhadap warisan yang seharusnya tak tersentuh. Saat ia mengetahui rencana Camilla, kesabarannya pun runtuh. Terjadilah pertengkaran sengit di balik pintu istana. Momen langka di mana sang raja yang biasanya tenang dikabarkan berteriak pada istrinya. Namun, bagi mereka yang telah lama memperhatikan dinamika pernikahan kerajaan ini, luapan emosi itu bukan kejutan. Ia hanyalah puncak dari ketegangan yang selama bertahun-tahun terpendam di bawah permukaan. Salah satu insiden yang memperlihatkan retakan itu terjadi dalam suasana publik. Setelah menyaksikan pertunjukan teater The Chiltern Hundreds di West End, Charles bertemu dengan aktris Carly Norris yang dikenal lewat serial EastEnders dan Doctors. Dengan pesona khasnya, Charles memuji penampilan Norris, namun menambahkan komentar yang terlalu santai. "Kau punya kaki yang sangat seksi." Norris terkejut, tetapi berusaha sopan menjawab, "Terima kasih, Yang Mulia." Seharusnya percakapan berhenti di situ, tetapi ternyata tidak. Saat makan malam di kemudian hari, Charles berulang kali menyinggung kaki seksi Norris tanpa sadar, membuat Camilla semakin jengkel. Hingga akhirnya Camilla mengentakkan sendok garpunya dan berteriak, "Oh, demi Tuhan, Chess,
Bisakah kau berhenti membicarakan kaki wanita itu? Ia pun meninggalkan ruangan, membuat semua orang terdiam. Peristiwa itu seakan membuka tirai kehidupan istana, menunjukkan bahwa di balik mahkota dan gelar kebangsawanan, pernikahan mereka pun penuh pertengkaran manusiawi. Amarah Camilla malam itu bukan semata karena cemburu, melainkan soal kendali, soal batas dalam kehidupan publik, di mana setiap kata dan gestur selalu menjadi sorotan dunia. Tema itulah yang tampaknya bergema kembali dalam kasus Range Rover. Bagi sebagian pengamat kerajaan, tindakan Camilla bukan sekadar pemberian sentimental kepada putranya, melainkan upaya untuk menegaskan identitasnya dalam keluarga kerajaan, untuk memiliki sepotong kecil dari dunia yang selama puluhan tahun ia coba masuki, namun tak pernah benar-benar diterima. Namun ini bukan pertama kalinya Raja Charles kehilangan kendali di depan publik. Beberapa bulan setelah naik takhta, kamera menangkap momen canggung antara Charles dan Camilla di Wrexham, Wales, saat mereka bertemu dengan aktor Deadpool Ryan Reynolds dan bintang It's Always Sunny in Philadelphia Rob McElhenney di klub sepak bola Wrexham AFC. Alih-alih fokus pada pertemuan selebriti itu, publik justru memperhatikan ketegangan antara pasangan kerajaan. Camilla terlihat tertinggal di belakang, sibuk berbincang dengan kerumunan, sementara Charles mulai gelisah. Dalam rekaman yang viral di YouTube, terdengar ia berbisik kepada ajudannya, "Bisakah seseorang memanggilnya kembali? Kita harus pergi. Aku sudah menunggunya." Nada frustrasi sang raja terdengar jelas, dan video itu dengan cepat ditonton lebih dari 1 juta kali, memicu ribuan komentar tentang bahasa tubuh mereka. Itu bukan satu-satunya momen di mana Charles memperlihatkan emosinya. Hanya beberapa hari setelah dinobatkan, ia juga tertangkap kamera kesal saat pena bocor di tangannya selama penandatanganan dokumen di Dewan Aksesi. Ia tampak meringis, melambaikan tangannya dengan jengkel dan bergumam kesal, momen yang langsung menjadi berita utama di seluruh dunia. Hal serupa terulang lagi di Kastil Hillsborough. Pena lain, kemarahan lain, dan satu klip viral lagi. Bagi sebagian orang, kejadian-kejadian kecil itu tampak remeh. Namun bagi mereka yang memperhatikan keluarga kerajaan, semuanya menyampaikan satu pesan yang lebih besar. Raja Charles adalah seorang pria di bawah tekanan luar biasa yang terus-menerus berusaha menyeimbangkan citra publik, beban warisan ibunya, dan hubungan yang kompleks dengan istrinya. Semua potongan cerita ini, drama Range Rover, ledakan emosinya, dan dinamika rumit bersama Camilla saling terhubung, melukiskan potret seorang raja yang berjuang mempertahankan warisan masa lalu sambil berhadapan dengan tantangan yang sangat pribadi.
Namun ada satu hal yang selalu menambah ketegangan dalam keluarga kerajaan. Hubungan Camilla dengan dua putra Raja Charles, yaitu Pangeran William dan Pangeran Harry. Retakan di antara mereka tampaknya tak pernah benar-benar pulih. Ketegangan antara ibu tiri dan anak tiri. Dunia sudah lama mengetahui perseteruan antara Harry dan Meghan Markle dengan keluarga kerajaan. Namun tahun lalu, sebuah cuplikan wawancara lama kembali viral di internet, membuka luka lama dan menyeret kembali nama Camilla ke pusat perhatian publik. Dalam video tersebut, yang diambil dari wawancara eksklusif 60 Minutes bersama Anderson Cooper pada tahun 2023, Harry berbicara belak-belakan tentang ibu tirinya. Ia menyebut Camilla sebagai penjahat dan orang ketiga dalam pernikahan orang tuanya, menuduh bahwa sang Ratu Permaisuri berusaha memulihkan citra publiknya dengan cara yang merugikan keluarga lain. Cuplikan itu kembali viral di TikTok, ditonton lebih dari 300.000 kali hanya dalam beberapa hari, memunculkan ribuan komentar penuh emosi. Bagi banyak orang, kata-kata Harry mengingatkan kembali pada luka yang belum sembuh, luka yang dulu nyaris menghancurkan monarki Inggris. Dalam wawancara yang sama, Harry mengungkap bahwa ia dan William pernah meminta ayah mereka untuk tidak menikahi Camilla. Mereka merasa pernikahan itu tak diperlukan dan justru berpotensi menimbulkan lebih banyak masalah. Ayah tampak bahagia dengannya, ujar Harry. Kami hanya tidak mengerti mengapa harus dilegalkan dengan pernikahan. Meski keduanya ingin melihat sang ayah bahagia, mereka khawatir kebahagiaan itu akan dibayar dengan harga yang terlalu mahal. Camilla berbahaya, kata Harry. Dalam wawancara tersebut, Harry melangkah lebih jauh, menggambarkan Camilla sebagai sosok yang berbahaya karena ambisinya untuk mendapatkan simpati pers Inggris. Ia menuduh bahwa demi memperbaiki reputasinya, Camilla rela menukar informasi dengan media, bahkan bila hal itu harus mengorbankan anggota keluarga kerajaan lainnya. Dalam struktur monarki yang begitu hierarkis, ambisi Camilla untuk naik ke posisi Queen Consort menurut Harry tak bisa dihindari tanpa menimbulkan korban. Seperti biasa, dunia maya pun terbelah. Sebagian memuji Harry karena membela mendiang ibunya, Putri Diana, dan berani mengatakan hal yang selama ini hanya menjadi bisikan di belakang layar. Namun sebagian lain menilai ia telah melampaui batas, menuduhnya menyakiti keluarga yang dulu ia klaim ingin lindungi. Dampak emosional terhadap Raja Charles. Jurnalis sekaligus sahabat lama Camilla, Petronella Wyatt, menanggapi tudingan itu dalam acara Good Morning Britain. Ia mengatakan bahwa kata-kata Harry mungkin lebih melukai Raja Charles daripada Camilla sendiri. Menurutnya, Charles adalah suami yang sangat setia, dan ia akan hancur hati melihat istrinya diserang seperti itu. Namun Camilla, katanya,
adalah sosok yang tangguh, wanita yang akan mengangkat dagunya, tersenyum dan melanjutkan tugasnya tanpa menunjukkan kelemahan di depan publik. Meskipun begitu, jarak antara ayah dan anak kini terasa lebih jauh dari sebelumnya. Ketika berita mengenai diagnosis kesehatan Raja Charles mencuat awal tahun lalu, Harry dilaporkan mengetahui kabar itu bukan dari istana, melainkan dari media. Ia kemudian terbang ke Inggris untuk menjenguk ayahnya. Sebuah langkah kecil, namun cukup untuk menunjukkan betapa rapuhnya hubungan mereka kini. Sejak mundur dari tugas kerajaan pada tahun 2020, Harry dan Meghan telah membangun kehidupan baru di California bersama dua anak mereka, jauh dari dinding istana dan segala intrik di dalamnya. Namun meski terpisah ribuan kilometer, gema keputusan mereka masih terasa di London, terutama saat Charles dan Camilla berusaha menjaga kestabilan mahkota di tengah badai publik. Persaingan baru di dalam istana. Sementara itu, di balik pintu istana, kabarnya muncul perang dingin yang lebih halus, melibatkan Charles, Camilla, William, dan Kate Middleton. Pasangan pangeran dan putri Wales telah lama menjadi favorit publik berkat sikap hangat dan citra modern mereka. Banyak pengamat kerajaan percaya bahwa masa depan monarki Inggris berada di tangan Kate. Namun tidak semua orang di dalam istana tampak nyaman dengan pandangan itu. Laporan terbaru menyebut bahwa diskusi tentang peran masa depan William dan Kate menjadi topik sensitif yang memicu ketegangan sesekali. Sumber istana mengungkapkan bahwa Charles dan Camilla ingin sepenuhnya menikmati masa pemerintahan mereka, apalagi mengingat keduanya baru naik takhta di usia 70-an. Setelah menunggu selama puluhan tahun, mereka tak ingin terburu-buru menyerahkan tanggung jawabnya kepada generasi berikutnya. Terutama Camilla, yang menurut sumber tersebut sangat mencintai perannya sebagai ratu dan telah lama memimpikannya. Membayangkan untuk menyerahkan posisi itu kepada Kate dalam waktu dekat bukan sesuatu yang siap ia lakukan. Hubungan Camilla dan Kate. Laporan juga menyebutkan bahwa hubungan antara Camilla dan Kate tidak pernah sepenuhnya harmonis. Di depan publik mereka selalu tampak sopan dan kompak, tetapi orang-orang di balik layar menggambarkan adanya jarak yang dingin, jarak yang semakin melebar sejak penobatan Charles. Selain itu, ada dinamika yang berubah antara sang raja dan putra sulungnya. Seorang sumber menyebut bahwa Charles, meski tengah berjuang dengan kesehatannya, tetap bersemangat memimpin dan menjalankan tugasnya. William di sisi lain digambarkan sama ambisiusnya dengan ayahnya. Bahkan terkadang dianggap sebagai pesaing alami dalam hal pengaruh dan popularitas. Keduanya sama-sama ingin membuktikan diri sebagai pemimpin yang layak, satu sebagai raja berpengalaman yang baru saja naik takhta, dan yang lain sebagai pewaris muda yang sudah siap untuk masa depan.
Namun, sejumlah pejabat istana dengan cepat membantah isu persaingan antara ayah dan anak itu. Mereka menegaskan bahwa Raja Charles tidak merasa tersaingi sedikit pun, melainkan justru bangga melihat dedikasi Pangeran William. Menurut mereka, sang raja memahami bahwa perannya kini bukan untuk bersaing, melainkan menyaksikan generasi berikutnya bersiap mengambil alih tongkat estafet, sesuatu yang ia tahu pasti akan datang dan harus diterima dengan bijak. Meski begitu, keluarga kerajaan Inggris tetap berjalan di atas keseimbangan yang rapuh. Dunia terus mengamati bagaimana Charles dan Camilla berusaha menyeimbangkan antara tradisi, konflik keluarga, dan tekanan opini publik. Sementara William dan Kate perlahan membentuk masa depan monarki dengan cara mereka sendiri, lebih modern, lebih hangat, dan lebih dekat dengan rakyat. Sementara itu, Pangeran Harry, meski kini tinggal jauh di seberang lautan, tetap menjadi gema yang tak pernah sepenuhnya padam di balik dinding istana Buckingham. Kata-katanya masih menggema di ruang-ruang istana, pengingat bahwa bagi keluarga Windsor, kedamaian tidak pernah benar-benar abadi. Setiap momen tenang selalu dibayangi oleh badai yang bisa datang kapan saja.